Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'ah wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ilal huda wa dalala ilal khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa ridwanihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Alamana wa masyaikhuna wa marabbina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa alani anna Allah yarzuquna ilman nafi'an wal amal bihi rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darain amin ila an qala hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz wal asatidah, wabil khusus segenap jajaran takmir babu salam yang rahim dari Allah subhanahu wa ta'ala, beserta seluruh para jemaah salat subuh, bapak ibu semuanya. Alhamdulillah, dengan karunia nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita semuanya telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salat yang menjadikan pahala kita berlipat ganda di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan secara berjamaah. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, solat berjamaah lebih baik ataupun lebih utama daripada solat sendirian. Bahkan ketika kita berjalan dari rumah menuju masjid ini, setiap langkah yang kita langkahkan Allah hitung pahala, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang telah kita laksanakan pada saat ini, semoga menjadi sebab musabab ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga curahan keberkahan yang Allah limpahkan kepada kita sini tidak diragukan lagi limpahan rahmatnya, berkahnya untuk kita semuanya. Semoga juga mengalir keberkahan tersebut kepada keluarga-keluarga kita yang di rumah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi pula usia kita, diberkahi pula umur kita, diberkahi pula waktu-waktu kita, dan diberkahi pula rezeki kita, diberkahi pula keluarga kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya beserta seluruh keluarga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jemaah rahimakumullah, bulan sebelumnya sudah kita bahas tentang perihal tata cara ataupun perilaku yang mencerminkan akhlak kita sesuai dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diantaranya tata cara memakai baju. Yang sebelumnya dijelaskan bahwasanya setiap kali kita mengawali akan memakai baju, diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Diawali pakai baju dengan memasukkan tangan kanan terlebih dahulu, dengan mengakhiri ketika mencopot baju atau melepaskan baju diawali dengan tangan kiri dan diakhiri dengan tangan kanan. Jadi sebaliknya. Dan diniatkan setiap kali kita memakai baju pakaian, diniatkan untuk berniat-niat yang baik. Niat yang soleh diantaranya adalah untuk menutup aurat, untuk memperindah pandangan orang terhadap kita. Ini diantaranya. Dan untuk memberikan hal yang terbaik terhadap orang lain ketika berkumpul bersama kita. Dari sini di antara sunnahnya juga kalau pakai baju
yaitu kalau lengannya kalau Rasulullah sampai ke penggelangan tangan. Kalau Sayyidina Ali sampai ke ujung jemari pas, enggak lebih. Di sini. Ini adalah di antara pakaian-pakaian yang dianjurkan. Nah, kalau lupa ketika di awal waktu tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka ucapkanlah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, di sini kalau misalkan lupa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pada awal waktu pemakaian pakaian. Nah, kalau kita membuka aurat, misalkan mau ke kamar mandi, misalkan membuka aurat, maka ucapkanlah bismillahilladzi la ilaha illahu. Nah, di sini. Setelah memakai pakaian dan membuka pakaian, maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi kasani hadza bighairi haulin minni wala quwwah. Ini adalah adab cara baca yang sudah kita jelaskan bulan kemarin. Sekarang kita lanjutkan. Wa minas sunnati, adapun di antara kesunahan, lubsul imamati, yaitu memakai imamah. Ini sunnah, pakai imamah. Siapapun disunahkan memakai imamah. Imamah itu apa? Imamah itu adalah kain yang diikatkan di kepala. Hari Jumat saya khutbah kawan di sini, itu imamah namanya. Yang diikatkan kepala itu sunnah. Apa adalah namanya imamah? Siapapun pakai imamah, jenengan semuanya dianjurkan pakai imamah. Apalagi yang usianya sudah 40 tahun ke atas, dianjurkan. Sangat dianjurkan memakai imamah. Kapan pakai imamah? Di setiap kali kegiatan-kegiatan ibadah, yaitu ibadah sholat pakai imamah, pengajian pakai imamah, disunahkan. Wabil khusus yang usianya 40 tahun ke atas, sangat dianjurkan. Tapi kalau yang usianya 40 tahun ke bawah, hanya dianjurkan memakai imamah ketika waktu-waktu yang acara-acara istilahnya jema'i, artinya kayak pengajian, kayak khutbah, khatib dan sebagainya, maulidan, seperti itu. Tapi kalau udah 40 tahun ke atas, sunnah pakai imamah. Karena imamah itu adalah mahkotanya seorang lelaki. Sunnah pakai imamah. Warna putih, warna hitam, warna hijau. Ini 3 warna ini. Warna imamah, putih, hitam, hijau. Pakai imamah. Sunnah. Siapapun, enggak harus habaib, enggak harus kiai, enggak harus gus-gus, enggak harus. Jadi imamah itu hukumnya sunnah, bukan karena kita tiru-tiru, enggak, bukan karena kita tiru-tiru kiai atau tiru-tiru habib, enggak, tapi karena itu hukumnya sunnah pakai imamah. Sedangkan ketika khutbah, biasanya kalau kita lihat khatib memakai ada tambahan lagi, ini nasyal, ditaruh di atas kepala imamah, lalu di atas kepala seperti ini. Nah, ini namanya toilasan, sunnah bagi khatib, hanya bagi khatib toh. Di sini ini namanya toilasan, yang seperti ini. Ketika khatib khutbah, sunnah. Imamah, pakai imamah hukumnya sunnah, pakai toilasan ketika baca khutbah. Ini adalah namanya toilasan, ketika ditaruh di atas kepala namanya toilasan. Hukumnya sunnah ketika baca khutbah khatib. Walaysa minnas sunnati tawsi'ul akmam wa kabrul amaim, dan bukan bagian dari sunnah kalau memperlebar lengan. Ini lengannya dilebarin sebagainya, itu enggak sunnah. Karena ada sebagian pakaian itu pakaian Cina misalkan, lengannya dilebarin sampai segini misalkan, atau sebagian Arab, sebagian dari Maroko dilebarin, enggak, itu enggak sunnah. Hukumnya enggak sunnah. Atau memperbesar imamah kayak India, orang India, itu enggak sunnah. Sunnahnya adalah pakai imamah, yang penting pakai aja. Enggak harus besar, enggak harus tebal, yang penting pakai ada walaupun tipis. Maka kadang-kadang di Mesir para ulama Mesir, yang penting dia putih,
melekat kepalanya udah imamah. Sunnah. Selama imamah itu ada di kepalanya, maka senantiasa dia mendapatkan pahala sunnah. Ini wa alaika alla tuntiq illa bi khairin. Nah, ini tentang masalah adab bicara. Dan sepatutnya lah bagi Anda, bagi kita semua maksudnya, alla tuntiq illa bi khairin. Janganlah kita berbicara pembicaraan kecuali pembicaraan kita itu baik. Nah, di sini bicaralah yang baik. Wa kullu kalamin la yahillun nutqu bihi yahrumu 'alaikal istima'u ilaihi. Kenapa kita kok sangat dianjurkan untuk membicara pembicaraan yang baik? Karena setiap pembicaraan yang baik itu halal didengarkan, boleh didengarkan, dan berpahala orang yang mengucapkan dan orang yang mendengarkan. Sebaliknya, setiap pembicaraan yang jelek, pembicaraan yang buruk, maka haram pembicaraannya, haram pula mendengarkannya. Nah, di sini maka kemarin yang kita bahas ketika khutbah, setiap ucapan yang mengandung kebaikan bisa menjadi sebab musabab ridhonya Allah, dan setiap pula pembicaraan yang mengandung keburukan bisa juga menjadi sebab musabab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini wa idza takallamta, jika kamu berbicara dengan teman, dengan orang, dengan kerabat, dengan siapapun tetangga kita, faratil kalamaka warattabhu, maka lantunkan, artinya bicara yang pelan, yang nyaman, jangan terlalu tergesa-gesa, jangan terlalu menaikkan suara sehingga orang yang mendengarkan merasa kayak takut, kayak kaget, kayak bingung, kayak kurang fokus. Nah, di sini ketika bicara yang enak, bicara yang nyaman, bicara yang pelan, sehingga orang tersebut enak nyaman mendengarkannya ketika kita berbicara pembicaraan yang baik. Wasghi ila hadithi man haddatsaka wa la taqta'anna ala ahadi kalamihi illa in kana minal kalami alladhi yaskhatullah kal ghibah. Dan ketika kita mendengarkan, nah tadi kalau kita berbicara yang baik, bicara yang pelan, bicara yang bagus, sehingga orang yang mendengarkan juga senang. Lah, kalau kita mendengarkan, kalau kita menjadi pendengar dari pembicaraan seseorang, maka dengarkan, menyimak pembicaraan orang itu tersebut. Jangan kita orang lagi ngomong, kita fokus sama HP kita. Fokus, ya, gimana, ya, gimana, ya, iya betul. Enggak tepat, enggak baik. Wasri, dengarkan, perhatikan orang yang berbicara kepada kita. Sebaliknya sama, kalau kita lagi ngomong, lagi berbicara, dia fokus dengan HP, apakah bagaimana perasaan kita? Sama dengan orang yang mendengarkan. Ketika kita berbicara, ada yang mendengarkan. Sebaliknya, ketika lawan bicara kita, ketika ada orang yang berbicara di hadapan kita, wasghi kalamahu, dengarkan, perhatikan ucapannya. Jangan kita sibukkan dengan kesibukan kita pribadi. Kayak gini, wala taqta'anna ala ahadi kalamihi, dan jangan memutuskan di saat dia berbicara. Jangan memutus pembicaraannya di saat orang tersebut berbicara. Pembicaraan orang yang belum selesai jangan diputus, biarkan, selesaikan dulu. Selesaikan, baru kita sanggahi, baru kita komentari, baru kita misalnya menanggapi pembicaraan yang ingin ditanggapi. Seperti itu. Jangan diputus. Jangan diputus. Terkadang kalamnya belum selesai dan kita putus sehingga kita salah faham. Illa in kana minal kalamil ladzi yaskhatullah kal ghibah, kecuali pembicaraan yang mengandung murkanya Allah, seperti ghibah, misalkan putus langsung.
Awalnya pembicaraan tentang bisnis misalkan. Oh, sekarang ini kalau penjualan seperti ini sekarangnya begini nih. Dia akan dengarkan. Nah, ketika pembicaraan bisnis, pembicaraan masalah dagangan, ternyata membicarakan orang lain. Oh, tahu nggak? Si fulan itu, aku pernah lihat, langsung diputus. Boleh? Langsung kita putus. Oh iya, gini aja kita langsung aja pembicaraan ke awal tadi tentang masalah penjualan di bagian penjual, tentang masalah sekarang ekonominya bagaimana. Udah diputus. Kalau pembicaraan akan membelokkannya kepada riba, kepada hal-hal yang menyebabkan membicarakan aibnya seseorang, maka boleh diputus saat itu juga, untuk biar tidak berkelanjutan pembicaraannya. Boleh. Wahdar al-mudakhalah fil kalam. Nah, di sini kalau misalkan ada orang-orang berbicara, 2 orang, 3 orang berbicara, maka ketika kita datang, wahdar, hati-hati. Al-mudakhalah fil kalam, yaitu ikut nimbrung menyela-nyela pembicaraan. Hati-hati. Ini kalau menyela-nyela pembicaraan, misalkan A sama B, Bapak A, Bapak B berbicara tentang masalah misalnya misalkan masalah A lah, misalkan Bapak Tony sama Bapak Joni berbicara tentang masalah bola atau masalah A, pembicaraannya. Datang Bapak sama misalkan Bapak siapa misalkan datang ini, Bapak Sodikin datang misalkan. Sodikin datang menyela-nyela pembicaraannya, memutuskan pembicaraannya. Pembicaraan antara A sama B itu tentang judul ini, dia datang memutuskan menyela-nyela pembicaraan. Ini enggak baik, enggak bagus. Ketika dia datang, duduk dulu, perhatikan dulu, minta izin berbicara atau minta izin duduk, diam dulu, dengarkan dulu. Kalau diajak bicara ya berbicara, kalau enggak diajak bicara ya diamkan dulu atau bertanya dan sebagainya. Seperti itu, izin dulu. Ini diantara akhlak tata cara kita berbicara ataupun bergaul dengan masyarakat, dengan orang-orang sekitar kita. Wahdar al-mudakhalah, hati-hati jangan sampai kita asal menyela-nyela pembicaraan atau memutuskan pembicaraan orang lain. Wala tudhir liman haddatsaka hadisan ta'rifuhu innaka ta'rifuhu. Lah, kalau pembicaraan tadi, di antara pembicaraan mereka, Pak Jody sama Pak Tony pembicaraan tentang hal judul si fulan misalkan, datang si C ini tahu misalkan, atau si B ini tahu tentang masalah perkara tersebut, jangan langsung menyebutkan atau menjelaskan secara detail di hadapan orang yang lagi berbicara. Kadang-kadang yang A-nya kan baru tahu, dia berbicara dengan pengetahuannya. Lah, jangan langsung diputus. Begini loh, gini enggak. Biarkan dulu, dengarkan dulu. Nah, di sini seakan-akan kita enggak tahu. Dengarkan dulu. Lah, ketika kita mendengarkan ada di antara pembicaraannya yang kurang sesuai dengan pengetahuan kita, dengan yang sebenarnya, barulah kita memberikan penjelasan. Yang saya tahu, yang saya ketahui begini, karena itu begini, karena begini, saksinya begini, karena begini, seperti itu. Boleh jelasin. Jangan diputus tekanan. Bicara gini. Oh iya, ini wis tahu aku. Kan kecewa orang. Wis tahu aku, gini loh sebenarnya, begini. Seakan-akan menjatuhkan apa yang dia ketahui sebelumnya. Biarkan dulu, dengerin dulu. Ketika dia berbicara dan kita tahu, biarkan dia menyelesaikan pembicaraannya. Udah selesai, pembicaraannya selesai sesuai dengan yang ketahuin. Ketika ada hal-hal yang janggal dari pengetahuan kita, baru kita juga membicarakannya, artinya menjelaskannya, menggabungkan atau menyatukan, ataupun istilahnya menjelaskan kebenarannya dan sebenarnya, seperti itu. La ilaha illallah.
Fa inna dzalika mimma yuwahhishul jalis, karena hal-hal tersebut adalah bagian di antara yang tidak baik di saat kita duduk bersama lawan bicara. Pembicaraan ada suatu hal yang tidak baik dalam suatu pembicaraan. Wa idza haddatsaka insan bi kalamin aw hakadzalika hikaya ala ghairil wajhi al manqul fala taqul lahu laisa kama taqul. Nah, ini tadi dijelasin ketika dia menjelaskan suatu masalah yang tidak sesuai dengan kebenarannya, maka kita menjelaskan sesuai dengan yang kita ketahui dan dengan kebenarannya. Kalau kita yakin diri kita yang benar, dengan berbagai bukti ataupun fakta. Di sini bukan katanya, enggak, tapi misalkan kita lihat sendiri. Tapi kalau misalkan katanya, nah ini kadang-kadang hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang kurang baik kebenarannya ataupun valid dalam suatu masalah atau dalam kebenaran. Di sini fa'in ta'allaqu dzalika bi amriddin fa'arifahul as-shawab birifkin. Kalau yang dibicarakan itu adalah perihal tentang agama yang harus dijelaskan, maka jelaskan. Hal perihal tersebut harus kita jelaskan dengan lemah lembut dan santun kepada orang yang membicarakan tentang hal itu. Ini kalau tentang masalah pembicaraan agama. Tapi kalau pembicaraan selain dari agama, ini kil wakol ini katanya, lah di sini harus butuh realita dan fakta ataupun bukti. Jangan membicarakan katanya hingga jadi hoak nanti. Enggak baik, enggak bagus pembicaraan itu. Kalau kita bicara sesuai dengan faktanya dan kebenarannya. Kalau kita masih was-was, masih ragu kebenaran dan faktanya, lebih baik kita tinggalkan. Cukup kita tahu saja, enggak harus menjelaskan secara detail. Wa iyyaka wal khawdah fi ma la ya'nik wa iktsarul halif billah, dan jauhilah Anda, kita semua maksudnya, al-khawdah fi ma la ya'ni, yaitu memasuki suatu perkara ataupun berurusan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Hati-hati, jangan sampai kita melakukan perihal atau urusan-urusan yang tidak bermanfaat bagi kita. Enggak bermanfaat dalam duniawi, tidak bermanfaat dalam ukhrawi. Kalau enggak bermanfaat, kenapa? Kayak misalkan berita-berita hoak yang terjadi, ngapain kita kok sibuk dengan berita tersebut? Ataupun pembicaraan yang mengandung perpecahan umat ataupun mengandung hal-hal yang tidak baik lah intinya. Kenapa? Dan kita bahkan sebagian mereka ikut membicarakannya padahal dia bukan ahlinya. Bukan levelnya dalam membicarakan ilmu tersebut, bukan bidangnya membicarakan ilmu tersebut. Kalau kita sibuk dengan pekerjaan kita, fokuslah dengan pekerjaan kita. Kita sebagai petani udah sibuk dengan urusan petani, sibuklah dengan urusan kita. Tapi juga jangan meninggalkan tentang hal-hal yang baik untuk agama kita. Tapi kalau urusan-urusan yang di luar dari pengetahuan kita, di luar dari kemampuan kita, jangan kita disibukin. Sehingga kita ikut nimbrung, ikut menjelekkan, ikut memecahkan belah umat, ikut ini menyebarkan berita hoak. Ini enggak baik. Ini enggak baik, enggak bagus. Untuk dirinya juga malah akan membuat hatinya kotor. Maka akan membuat pikirannya kotor, malah akan membuat kehidupannya kotor. Kalau sudah hati kotor, pikirannya juga kotor. Berbagai macam suudzon, prasangka buruk, hal ini, hal itu, udah. Ini sehingga kelakuannya, kehidupannya jadi kotor. Kalau sudah hati kotor, pikiran juga tercemar, maka perilaku juga akan mengungkapkan isi hati dan juga pikiran. Udahlah, dalam pekerjaan kita fokus dengan pekerjaan kita.
Untuk hal-hal yang berhubungan dengan agama, tentang masalah sholat, tentang masalah nggak tahu tentang masalah sholat ini, tentang masalah ini, hukumnya taharah ini, hukumnya ini suci dan nggak, tanyakan kepada ahlinya. Nah ini boleh, silakan disibukkan dengan ilmu tersebut, disibukkan dengan pengetahuan agama agar lebih dekat dengan Allah, agar lebih dekat dengan Rasulullah, agar lebih dekat dengan para wali-walinya Allah. Nah ini yang kita tekuni dalam kehidupan kita. Jangan menyibukkan diri kita perkara-perkara yang tidak penting dalam urusan duniawi kita ataupun urusan akhirat kita. Wa iktsarul halaf billah, dan hati-hati jangan suka bersumpah karena Allah. Jangan. Nah, sumpah itu adalah hal yang mulia. Jangan dinodai dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan kebenarannya ataupun sesuai dengan tempatnya untuk bersumpah. Setiap kali bicara, wallahi loh, aku begini, itu wallahi tallahi begini. Apa? Seakan-akan sumpah itu sangat mudah, sangat murah. Enggak. Jangan. Wala tahlif bihi ta'ala illa shadiqan indal hajah. Janganlah senantiasa bersumpah atas nama Allah kecuali sumpah tersebut memang benar dibutuhkan. Kapan dibutuhkan itu sumpah? Di saat menjadi saksi, dimintakan persaksiannya, maka dia bersumpah, demi Allah persaksian saya ini benar bahwasanya begini. Boleh. Nah, di sini. Tapi kalau setiap bicara, berdagang, wallahi ini barangnya bagus, wallahi ini barangnya begini, seakan-akan sumpah itu sangat mudah. Jangan dibiasakan. Bersumpahlah kalau itu perkara-perkara yang memang benar dibutuhkan itu sumpah. Wa hadzarul kadzib bi jami' anwa'ihi fa innahu munaqidun lil iman. Dan hati-hatilah, jangan sering-sering, jauhilah dari perkara kadzib, yaitu berbohong di segala hal, ucapan ataupun pembicaraan dan sebagainya. Jangan berbohong. Kenapa demikian? Karena berbohong itu manaqidun lil iman, menjauhkan kita dari keimanan. Wa iyyaka wal ghibah, dan jauhilah kita semuanya, maksudnya al-ghibah, dari pembicaraan ghibah, yaitu membicarakan aibnya orang lain. Membicarakan aibnya orang lain, benar ataupun salah, haram. Kalau itu benar namanya ghibah, kalau itu salah namanya fitnah. Nah, di sini hati-hati, udah urus aja urusan kita, urusin saja aibnya kita. Setiap dari manusia pasti ada aibnya, pasti, udah itu nggak terpungkiri, pasti ada aibnya, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di sini pasti ada aibnya. Kenapa? Karena nggak ada semua orang itu kecocokan antara satu sama yang lain. Nah, secara mutlak kecocokan itu tersebut Rasulullah, bahkan ada juga orang yang membenci Rasulullah pada zamannya. Nah, di sini ada juga. Nah, di sini membicarakan aibnya orang lain, benar salah, berdosa, haram. Benar dikatakan ghibah, bersalah dikatakan fitnah. Wan namimah, dan mengadu domba. Adu domba, ngomong sama si A begini, ngomong sama si B begitu, agar A dan B bermusuhan. Nah, ini enggak boleh. Membicarakan hal-hal kepada orang lain agar orang itu bermusuhan. Nah, di sini ini sama kayak YouTube. Di sini ini yang harus kita hati-hati. Memindahkan pembicaraan YouTube si A ke YouTube si B begini sehingga menyebabkan masyarakat pecah belah, sehingga menyebabkan masyarakat gaduh, sehingga menyebabkan masyarakat saling bermusuhan. Namimah namanya. Namimah. Jangan, kalau kita mendapati video-video tersebut, video-video yang sekiranya itu memecah belah umat, cukup kesenangan aja, dihapus. Jangan disebarkan, jangan ditebarkan, sehingga enggak menjadi jariyah, berkelanjutan dosanya.
Wal iktsara minal mazah, dan hati-hati janganlah sering-sering kita sering-sering ya. Nah, kalau ini sering-sering bergurau. Bergurau boleh, nggak apa-apa. Untuk menyemangatkan, untuk saling asih, saling enak, saling nyaman. Ini sekali-kali. Tapi kalau sering-sering, kadang-kadang setiap manusia itu masa dan waktunya itu berbeda-beda. Kadang-kadang seseorang itu masa untuk dibuat bergurau nyaman, enak, masanya lagi enak, hawanya lagi enak. Batinnya lagi nyaman, lagi tenang. Terkadang-kadang masanya juga lagi tidak dibutuhkan untuk bergurau, lagi serius, lagi fokus, lagi ada urusan, lagi dibuat guyonan ataupun dibuat bercandaan. Lah ini akan kadang-kadang menimbulkan hati yang tidak nyaman, sehingga timbullah rasa nggak nyaman. Dari sini, maka di sini iktar, jangan sering-sering, jangan sering-sering bergurau ataupun bercanda. Bercandalah ataupun bergurau di tempat yang memang benar-benar itu bisa untuk saling menerima, bisa dibuat bercanda. Bercanda silahkan boleh, nggak apa-apa, tapi jangan terlalu sering. Wajatanib sairul kalamil qabih, jauhkan segala ucapan-ucapan yang jelek, yang buruk. Wa amsik min radiil kalam, dan jagalah dari ucapan, artinya jangan diungkapkan jika ucapan tersebut tidak baik, enggak layak. Kama tamassak min madmubihi, seperti halnya kamu menjaga keburukannya. Wa tafakkar fima taqul, dan berpikirlah sebelum kamu mengucapkan kalimat tersebut. Pikir dulu ucapanmu. Ini makanya orang agil itu, orang yang cerdas, orang yang pandai adalah berpikir terlebih dahulu sebelum membicarakannya. Beda hanya orang-orang yang selainnya berbicara sebelum tanpa ada memikirkan sebelumnya. Qabla an taqul fa in kana khairan faqul. Jika pembicaraanmu itu baik, ucapkan. Jika tidak baik, jangan diucapkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalamun kullu ibni Adam alaihi la lahu illa dzikrullah aw amrin bil ma'rufin aw nahyin an munkarin. Setiap ucapan Bani Adam akan diperhitungkan. Ucapan kita, perkataan kita akan diperhitungkan semuanya. La lahu, semuanya akan menjadi pertanggungjawaban bagi kita, sama kebaikan ataupun keburukan. Zikrullah, kecuali zikirnya Allah, ini adalah ucapan yang baik. Au amrin bil ma'rufin, atau memerintahkan, mengajak kepada kebaikan. Au nahyin an munkarin, atau mencegah dari kemungkaran. Wa qala alaihi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu mar'an, semoga Allah senantiasa merahmati, menyayangi seseorang, qala khairan, yang berbicara pembicaraan yang baik, faghanim, sehingga dia akan mendapatkan pahala kebaikan pula dari pembicaraannya tersebut. Nah ini, ketika kita berbicara yang baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan pula di dunia maupun di akhirat. Au sakata an syarrin fasalim, atau dia diam dalam keburukan, diam dalam menyebarkan, membicarakan suatu hal yang tidak baik, fasalim, maka dia selamat. Di sini makanya maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Kemarin tema khutbahnya begitu. Orang di antara sebagian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir adalah yang berkata baik, perkataan yang baik, yaitu tadi yang di atas, yaitu amar bil ma'ruf, kebaikan, au liyasmut, atau dia diam dari pembicaraan yang kotor, pembicaraan yang tidak baik. Wa alaika alla tunqal qadamaika illa ila khairin aw fi hajatin. Ini insyaallah akan dibahas tentang perihal berjalan. Akhlaknya, adabnya, cara berjalan kaki. Bagaimana ketika kita berjalan, adabnya bagaimana,
Nah, insyaallah akan kita bahas di pertemuan akan datang. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kitab adab semuanya. Semuanya adab semua ini sampai ke beberapa pasal ini. Ada 6 lembar ini semuanya tentang adab, tentang tata cara mengolah akhlak kita, perilaku kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan di sini? Monggo Bapak, Ibu semua. Monggo Pak Solehut, Pak Bambang, monggo Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Orang itu sepertinya agama itu itu serius janji mau kemana itu serius dia Insya Allah. Tapi tidak datang yang butuh mata sedang tidak ada. Nah, kita kalau bicara yang enak, kalau dia kan jelas positif. Ya kan, misalnya orang itu kalau ya kalau bisa sebetulnya dia seperti orang-orang usul atau tapi tidak datang di situ dan dia tidak tahu datang. Itu mungkin sampai emosi. Oke. Kedua, contohnya dalam makanan. Kamu kalau makan babi jadi sembuh. Sembuh ya. Dari laksanakan ternyata sembuh. Namanya babi jelas haram ya. Menurut Pak Ustaz hukumnya di mana? Terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal pertama adalah tentang penyebutan kalimat insyaallah. Ini banyak di antara orang-orang menyebutkan kalimat tersebut dalam perihal-perihal kesanggupan kehadirannya atau perihal hal yang lain, mengatakan penyebutan kalimat insyaallah. Dalam penyebutan insyaallah memang sangat dianjurkan di setiap hal perjanjian ataupun perihal undangan dan sebagainya, karena kalimat insyaallah ini adalah kalimat hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk bisa memberikan kekuatan, kemudahan untuk melaksanakan yang disepakati tadi. Insyaallah, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan. Ini artinya. Maknanya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan. Dan penyebutan insyaallah ini yang menjadi suatu teguran dalam suatu riwayat bahwasanya janganlah kita menentukan suatu perjanjian kecuali sebelum kita mendahulukan terlebih dahulu kalimat insyaallah. Ini adalah hal yang sangat dianjurkan. Akan tapi kalau misalkan kita menyebutkan insyaallah tadi kita enggak hadir, apakah berdosa? Enggak berdosa. Karena perjanjiannya digantungkan, dikaitkan kepada insyaallah ini. Kalau dalam masalah perihal dosa, ya enggak dosa. Karena ada kalimat insyaallah. Tapi misalkan Pak Bambang besok hadir ya ke undangan acara saya. Ya. Lah kalimat iya otomatis Pak Bambang pasti akan hadir. Nah, ini adalah kepastian yang hadir. Tapi kalau Pak Bambang mengatakan iya, insyaallah saya akan hadir atau insyaallah Ustaz saya akan hadir. Nah, di sini kalimat insyaallah tadi menggantungkan kalimat hadirnya jenengan atas pertolongan Allah. Jika Allah menakdirkan, jika Allah memudahkan untuk bisa hadir. Dan ini menjadi kebiasaan sebagian tempat ataupun sebagian dari komunitas ataupun sebagian orang
Kalau seseorang itu mengatakan insya Allah saja tanpa diakhiri iya ataupun diawali iya, maka jangan mengharap kehadirannya. Misalkan, Pak Bambang, besok ada acara di rumah saya, bisa hadir ya? Insya Allah Ustaz, insya Allah. Nah, kalimat insya Allahnya Pak Bambang ini hanya sebagai untuk menghormati undangan kita saja. Tapi untuk kehadirannya Pak Bambang ini 50-50. Karena insya Allah. Tapi kalau misalnya Pak Bambang besok ada acara di rumah saya, iya Ustaz, insya Allah saya hadir. Atau insya Allah saya hadir. Nah di sini kemungkinan 85% Bapak Bambang akan hadir di tempat acara di rumah saya. Ini kebiasaan menjadi umumnya orang. Jadi kalau dia menyebutkan insya Allah, jangan diharap kehadirannya, karena itu masih 50-50. Begini pada umumnya. Okay. Seperti yang saya persoalkan itu saya suruh. Saya nunggu. Nah, dengan katanya gitu, kalau semuanya sering itu janji keliru sampai dia yang menunggu saya emosi. Kan kalau jangan sampai jangan orang itu marah, dan itu kalau suami sampai sering nyanyi atau menunggu sampai emosi, kan jelas kan berdosa. Kan itu kan saya jelas bisu-bisu sudah tahu, tapi tidak ada maksudnya kalau insya Allah tapi harus berita. Saya nggak bisa, itu tidak ada apa-apa, itu penting. Tanpa dia datang gagal, itu kan. Ya itu namanya kebawa perasaan Pak Bambang. Namanya kebawa perasaan. Artinya kan kita nggak bisa memutuskan atau memerintahkan haknya orang lain untuk kita. Begitu. Makanya dia mengatakan insya Allah itu agar nggak terbebani dalam masalah perihal janji ataupun dosa. Istilahnya itu kebawa perasaan aja, perasaan kita tok yang pengen dihormati, kita tok yang ingin dimuliakan, itu perasaan kembali kepada perasaan kita. Sedangkan kita ini nggak punya hak untuk orang lain kepada kita, enggak. Haknya orang lain terhadap kita itu ya saling menghormati. Tadi kita nggak berhak untuk memarahi dia dalam tidak menunaikan haknya kita ataupun kewajiban kita nggak punya hak seperti itu. Di antara makanya di sini kalimat insya Allah itu agar tidak menggantungkan janji saja, agar tidak menggantungkan janji saya terhadap jenengan untuk menunaikan undangannya. Maka itu penyebutan kalimat insya Allah. Terkait tentang jenengan kepada saya, itu jenengan, urusan jenengan bukan saya. Seperti itu. Itu istilahnya kebawa perasaan. Itu tentang kalimat insya Allah. Maka di sini insya Allah ini kalau dalam segi masalah secara umum, insya Allah ini adalah kalimat untuk tidak agar menggugurkan perjanjian yang tadi yang diharapkan oleh si pembicara tadi. Ini tentang masalah insya Allah. Wallahu a'lam. Adapun yang kedua adalah tentang pengobatan dengan cara yang haram. Apakah dibenarkan? Dalam kaidah fikih ya, selama ada pengobatan yang halal, maka tidak diperkenankan berobat dengan pengobatan yang haram. Walaupun pengobatan yang haram itu lebih mujarab, lebih manjur. Selama masih ada pengobatan yang halal, maka pengobatan yang haram tidak diperkenankan. Makanya di sini di rumah sakit itu ada sebagian obat itu tidak halal, mengandung najis, mengandung babi misalkan. Lah di sini maka dipertanyakan ditanyakan lagi kepada pasien, Bapak, Ibu, pasien, ini ada obatnya jenengan ini yang kita punya di sini di rumah sakit ini adalah obat ini, obat A. Sedangkan obat A ini mengandung babi, mengandung unsur babi.
Begitu. Apakah jenengan mau untuk mengkonsumsinya obat tersebut yang kita miliki? Maka si pasien tersebut bertanya kembali, tanyakan kembali. Jangan asal iya, saya enggak. Tanyakan kembali. Ini kaidahnya. Apakah masih ada obat yang selain ini yang halal? Apakah ada obat yang sejenis ini yang sama persis khasiatnya tapi yang halal? Nah, dokter akan menjawab, selama ini Bapak Ibu pasien, kami dari rumah sakit kedokteran belum menemukan obat yang sama persis dengan ini khasiatnya yang statusnya halal. Otomatis kan nggak ada namanya. Otomatis kan namanya nggak ada. Ini namanya obat darurat. Maka ya. Tapi kalau dokter mengatakan iya ibu, iya bapak, ada obat yang sama persis dengan ini, tapi harganya agak dikit lumayan mahal. Ada. Maka nggak boleh ini pasien mengkonsumsi obat tersebut. Kenapa? Karena masih ada hal yang obat yang masih yang halal. Obat yang halal. Nah, kenapa dulu di zaman Rasulullah ada sebagian sahabat, ada sebagian riwayat, ada dia penyakit, obatnya disuruh minum air kencingnya onta. Karena saat itu tidak ada obat lain, tidak ada ditemukan pengobatan untuk menyembuhkan itu penyakit selain dari kencingnya onta. Ini menurut sebagian dari pendapat dari pensyarah ini hadis. Nah, ketika zaman sekarang udah modern, udah lagi nggak boleh berobat dengan pengobatan kencing konta. Kenapa? Karena ada obat yang khasiatnya sama dan halal dalam mengobati penyakit tersebut. Untuk zaman sekarang, ya nggak bisa. Nggak boleh lagi diperbolehkan minum kencingnya onta. Karena zaman sekarang sudah ada obat yang halal yang sama persis khasiatnya dengan penyakit dengan khasiatnya obat tersebut. Nah, di sini ini harus kita jeli ketika kita berobat di rumah sakit, karena banyak di antara kandungan obat-obatan yang mengandung unsur babi yang haram. Makanya dalam departemen pengawas syariah ini masih dalam kesulitan dalam masalah menentukan halalnya obat. Obat yang halal ini paling sulit. Makanya sekarang kemarin saya dengar itu di rumah waktu pembicaraan, sekarang di departemen pengawas syariah membuat pabrik obat sendiri, pabrik obat yang halal. Di sini ini masih membutuhkan dana, masih membutuhkan beberapa hal-hal yang harus ditekuni. Sini begitu Bang. Artinya intinya tidak apa-apa ya, yang diulang tadi yang menjadi sempurna jadi sampai tidak mati gitu. Kalau kamu ini kamu itu pasti tidak sembuh dan sehat. Oke, yang penting tadi itu Pak Bang. Kalau yang penting intinya nggak ada lagi obatnya. Ya, nggak ada lagi obatnya yang sesuai dan sepadan dengan itu. Sama kayak kita di hutan misalkan di Amazon, di Amazon nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa. Ataupun di Gunung Everest misalkan dinginan, nggak ada api, nggak ada penghangat, adanya whisky, adanya obat-obat minuman alkohol yang menyebabkan hangatnya badan, nggak ada lagi. Ini adalah unsur keterpaksaan. Unsur keterpaksaan. Di Gunung Everest kedinginan, api nggak ada, penghangat nggak ada, jaket nggak mempan, kedinginan. Kata orang situ, makanya sebagian mereka hasilnya pernah kita berbicara hal itu. Kalau ngomong ini minuman kaleng whisky apa nggak jenisnya, pokok obat itu alkohol. Nah, kalau yang ini maka badan kita akan hangat seperti itu. Nggak ada lagi jaket nggak mempan, kita kedinginan, daripada kita menyerahkan diri kita sendiri, nggak apa-apa minum ini dengan dosis yang tepat, sekedar untuk menyelamatkan diri kita aja, nggak apa-apa. Atau di hutan nggak ada lagi hewan rusa, nggak ada hewan kambing hutan, nggak ada, adanya babi yang kita dapatin. Boleh makan? Boleh makan ala kadarnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Udah cukup? Cukup mungkin?
Semoga Allah Subhanahu wa taala kita semuanya mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan semoga kita bisa mengamalkan dari adab-adabnya, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan akhlak-akhlaknya Nabi, adab-adabnya Nabi, tambah dekat dengan Allah dan Rasulnya. Kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fi kulli khairin bima sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun, wa na'udzubika min kulli syarrin yasta'adha minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun. Antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukri ibadatik, wa a'inna 'ala fika wa a'inna 'ala amalin khair bi rahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya jalimin. Allahumma rabbana atina fid ya sanafil arati sanafil nabiyina sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.